Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh bersekutu dalam doa fajar pada pagi hari ini. Sebelum kita awali, mari kita akan tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memelihara kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih ya Tuhan, buat semua kemurahan-Mu. Hari ini sebelum kami mengawali setiap langkah hidup kami menyerahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Allah selalu memimpin, menuntun langkah kami, agar hidup kami berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengawali di hari ini, mengikuti doa fajar bersama saudara-saudara kami walaupun secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi pribadi lepas pribadi kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami. Engkau yang akan memimpin hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap renungan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih kiranya alat-alat yang kami pakai Tuhan sendiri yang akan mengurapi. Biarlah kami boleh senantiasa ya Tuhan memuji-Mu, meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya persekutuan doa fajar pada pagi hari ini, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui renungan pagi hari ini boleh membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Baiklah, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita baca saja dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan memberikan suatu tema, baiklah kita senantiasa berserah tetapi bukan untuk menyerah. Setiap hamba Tuhan, bahkan setiap manusia, siapapun dia, pasti punya yang namanya harapan, keinginan, dan cita-cita. Namun berjalannya waktu, kadang keinginan, harapan, impian, bahkan cita-cita kita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dari kenyataan yang ada, itu sebenarnya itu ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau menerima kenyataan itu dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kita merasa kecewa. Kok bisa sih begini? Sudah saya rencanakan dengan baik, sudah saya persiapkan betul-betul. Bahkan apa yang akan kami lakukan itu sudah kami persiapkan. Tetapi kenapa ini tidak sesuai dengan rencana saya? Kecewa. Bahkan mungkin bisa dikategorikan lebih parah lagi adalah dia dengan marah. Marah dengan kenyataan yang dia terima. Bahwa ini sebenarnya harusnya sesuai dengan planning saya. Ini harusnya sesuai dengan rencana saya. Tetapi kenapa ini kok jauh-jauh berbeda daripada harapan? Itu yang mungkin bisa kita terima. Kemudian bisa seseorang ataupun orang lain berserah. Artinya berserah, ya sudah, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Ya sudah, Tuhan mempunyai tujuan yang indah buat hidup saya. Saya yakin bahwa rencana Allah itu sangat luar biasa. Itu yang bisa dianggap sebagai berserah. Tetapi ada juga orang yang menyerah. Menyerah itu artinya sudah apatis, masa bodoh. Tingkat kemauannya untuk berubah, tingkat kemauannya untuk mencapai tujuan itu sudah, bahasa Jawanya, ngelukru. Alah wong diupayakan rencana saya juga mbleset, wis bah-bahno mlaku sak mlakune, sing penting urip. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang berserah dan menyerah. Tetapi harapan saya, kita semua jangan sampai menyerah. Berserah boleh, tetapi menyerah jangan. Kalau kita lihat dalam kamus KBBI, berserah di sini artinya mempercayakan diri dan nasib kepada Allah. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas daripada kehendak Allah, tidak lepas dari rencana Allah. Atau dengan arti lain adalah suatu sikap hati bersedia bekerja sama Tuhan. Artinya apa? Kita
dalam kehidupan sehari-hari selain kita berusaha, selain kita berupaya, bekerja, tidak lepas adanya kita harus berdoa. Jadi antara doa dan bekerja itu suatu simbiosis mutualistik, artinya saling berikatan. Tidak ada orang berdoa saja rencananya berhasil, tidak ada juga orang berdoa saja, saya ulangi, berdoa saja akan sukses. Tetapi kalau menyerah di sini dikatakan adalah mengaku kalah, tunduk, tidak melawan lagi, pasrah dan tidak mampu. Dari kata tidak mampu di sini berarti dia sudah istilahnya ngelokro, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada semangat lagi bagaimana dia mengatasi kehidupan ini. Nah, saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, yang benar yang mana? Tuhan merencanakan, manusia yang menentukan, atau manusia merencanakan tetapi Tuhan menentukan? Ya, saya sependapat dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bahwa manusia merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Kita tahu, kita sadar kalau Tuhan itu menentukan. Tetapi kenapa saat rencana kita meleset, saat rencana kita tidak sesuai harapan, kita menjadi kecewa? Kita tahu, tadi saya tanya, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Sudah kita yakini, tetapi kenyataannya, fakta yang di lapangan, kita sering mengatakan bahwa sia-sia semuanya. Baik, kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara sekalian. Bahwa semua itu sudah direncanakan Allah dan Tuhan yang memutuskan, yang menentukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mengalami suatu pengalaman yang buruk. Saya secara pribadi tidak begitu mulus dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita mengalami hal-hal yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk. Pengalaman-pengalaman yang buruk ini bisa berupa kegagalan, bisa berupa ketidakberdayaan, bisa berupa tidak sukses, bahkan bisa berupa kesialan. Pengalaman-pengalaman yang buruk ini bisa membawa imajinasi kita yang berpikir kepada Allah sang tidak baik. Sehingga apa? Allah itu katanya memberkati, Allah itu katanya memimpin, tetapi faktanya saya kok begini, tetapi kenyataannya kok begini. Sehingga apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha mengasihi kita menjadi salah. Oh, ternyata nggak benar. Allah itu kok gini, padahal saya sudah berdoa, saya sudah ini, itu, dan sebagainya. Sehingga apa? Menimbulkan emosi yang negatif. Perasaan kita menjadi negatif. Percuma, katanya begini, ternyata saya kok begitu. Sehingga apa? Menimbulkan tindakan yang salah. Pengalaman-pengalaman yang tidak baik, pengalaman-pengalaman yang buruk, itu adalah suatu kegagalan atau kesialan, kasarannya begitu. Tetapi apakah ini rencana Tuhan? Saya tanya, kegagalan yang kita hadapi, pengalaman buruk yang kita alami, apakah ini rencana Tuhan? Saya katakan tidak. Tetapi ini diizinkan Tuhan kah?
pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan kita, pengalaman yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, apakah ini diizinkan Tuhan? Saya katakan iya. Loh, kenapa Tuhan kok mengizinkan pengalaman-pengalaman yang tidak baik menimpa dalam kehidupan kita? Tuhan itu mempunyai tujuan, Tuhan mempunyai rencana, yaitu agar manusia menjadi lebih bijaksana. Tidak mungkin seseorang yang baru lahir tiba-tiba menjadi arsitek. Tidak mungkin seseorang baru lahir suatu saat bisa menjadi pendeta muda, mungkin menjadi seorang polisi, mungkin menjadi pengusaha yang lain tanpa melalui proses. Kenapa seseorang bisa menjadi arsitek? Karena dia tidak menyerah. Berusaha, gagal, nggak lulus, ulangi lagi remedi, nilainya kurang memenuhi syarat, remedi. Sehingga apa? Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Tidak mungkin seorang dokter lulus begitu saja, begitu lulus dia menerapi orang, tapi tanpa proses, pasti hasilnya akan tidak baik. Sebenarnya berserah ini adalah untuk melancarkan rencana Tuhan atas hidup manusia. Berserah sebenarnya adalah untuk melancarkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita lihat nggak jauh-jauh dari kisah Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setiap orang normal pengennya hidupnya tanpa masalah. Setiap orang pengennya hidupnya tanpa pengalaman-pengalaman buruk. Tetapi Tuhan ajarkan, dia berserah, bukan menyerah, berserah, biar kehendakmu yang jadi. Dampaknya apa? Dengan Tuhan Yesus melancarkan rencana Allah, akhirnya kita bisa diselamatkan seluruh dunia. Dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan saat kita mengalami suatu musibah? Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan? Atau apa yang harus kulakukan? Atau mengapa, tanya introspeksi diri kita sendiri. Apa ya salah saya? Kurang saya di mana? Kemudian kita tanya lagi, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Ini yang harusnya kita lakukan. Tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Kemudian apa yang harus kulakukan? Tidak begitu. Tetapi kita mengintrospeksi diri kita, sehingga langkah-langkah kita selalu minta perlindungan daripada Tuhan. Jadi kuncinya adalah saat kita menghadapi masalah adalah kita harus berkata why dan how. Why? Mengapa ini terjadi? Jangan ini kita lemparkan kepada Tuhan, kita lemparkan kepada diri kita sendiri. Mungkinkah hari-hari yang kita lalui salah? Mungkinkah apa yang saya rencanakan tidak berkenan di pemandangan Tuhan? Nah, lanjut bagaimana kita harus menindaklanjuti itu tanpa kita memikirkan keakuan kita. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat lagi bahwa kita meyakini bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi, tidak ada rencana
Tuhan yang gagal. Saat kita menghadapi suatu kelemahan, saat kita menghadapi suatu pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, yakinlah bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hari depan penuh harapan. Yakini itu. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sebagai kesimpulan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus yakini bahwa melakukan kesalahan bukan kegagalan. Saya ulangi, melakukan kesalahan dalam kehidupan kita itu adalah bukan kegagalan. Tetapi kesalahan membuat kita dewasa dan terus belajar bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat hubungan kita dengan Allah, itu Allah bisa kita sebut Bapa, juga bisa kita sebut Raja. Kalau Allah adalah Bapa, itu adalah Dia punya konsep apa yang engkau ingini, aku lakukan untukmu. Jadi kita punya keinginan apa? Kalau Bapa, makanya kita sungguh bersyukur sekali Allah kita itu kita sebut Bapa. Jadi apa yang kita minta, kalau kita misalnya punya keinginan kepada orang tua kita, kita sampaikan. Maka Tuhan akan memberikan. Allah adalah Raja, adalah apa yang sudah engkau lakukan bagi Tuhan. Nah, jadi Allah itu sebagai Bapa, Dia bisa kita mintain, Dia bisa kita harapkan untuk membantu kita. Tetapi kalau Allah sebagai Raja, itu kebalikannya. Apa yang kamu berikan buat Tuhan. Artinya apa? Kita itu jangan nuntut berkat. Kehidupan lancar. Tanpa kita mengingat bahwa Allah itu ya juga Raja. Raja di sini apa? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Sehingga apa? Ada hubungan timbal balik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kita tidak gampang menyerah. Tetapi baiklah saat kita tidak bisa mengatasi sesuatu, kita tetap berserah kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan, kalau orang yang berserah, boleh kita mengadakan mengeluh, bahkan ada sejuta alasan untuk mengeluh. Tetapi coba pikirkan berapa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita berikan. Mungkin ada semiliar alasan untuk kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, bagi seorang pengeluh adalah orang yang tidak cerdas dalam bersyukur. Masihkah kita menyerah dengan keadaan? Jangan. Kita berserah saja kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Dan ingat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita pujikan, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi hidup kami bersyukur Tuhan untuk senantiasa berserah kepadamu, tidak gampang putus asa. Kami meyakini Tuhan bahwa rencanamu dalam kehidupan kami adalah luar biasa. Dan kami yakini rencanamu tidak pernah gagal Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah di tempat kami Tuhan. Engkau sertai baik komisi-komisi yang ada, kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, kaum muda Tuhan. Kiranya Engkau berkati, tambah-tambahkan kasih kesetiaannya kepadanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, berkati dari pimpinan tertinggi sampai terendah, biarlah Engkau berikan hikmat dalam pengelolaan negeri ini dengan baik Tuhan. Terima kasih, kota yang kami tinggali juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.